makan, udah istirahat yang cukup, biasanya bisa lebih mengurangin dan juga ya udah hajar aja ngobrol. Nah, tipsnya kamu udah persiapan nih pas di hari H, ya pastiin lu ya tips-tips teknisnya lah ya kurang lebih, pastiin lu jangan telat. Kalau misalkan lu nggak tahu lokasinya, kalau bisa sebelumnya udah ngecek dulu. Kalau misalnya bisa ngecek langsung, ngecek apa di Google. Kita berjumpa lagi dengan Mr. Mas di sini. Saat ini gue akan ngebagi tips dan trik buat kalian semua yang lagi butuh untuk ngelamar kerjaan after masa pandemi ini berakhir, karena kita bisa coba prediksi juga industri apa yang lagi bagus setelah masa pandemi ini berakhir atau masa new normal ini mulai berjalan. Sekarang ada sama gue, itu kawan lama gue. Dia salah satu praktisi di dunia HRD. Dia juga udah cukup lama berkecimpung di HRD. Sekarang dia menjadi salah satu managing director untuk perusahaan, salah satu company di Bandung yang lumayan oke banget untuk masalah grafis desain. Kita panggil aja dia langsung. Ya, Bapak Yuki. Apa kabar, Bos? Halo, baik. Apa kabar, bro? Baik, alhamdulillah. Gimana Bandung? Aman? Bandung masih PSBB, tapi realnya sih udah mulai rame ya. Orang-orang udah mulai pada bosen kali ya di rumah. Iyalah, orang-orang udah pada enak kali gitu. Iya benar. Lu gimana di sana? Ya masih sama seperti biasanya. Masih mencoba untuk menyambung sesuatu yang harus disambung, dan kita akan sharing nih. Sip. Let's go. Ya, gimana? Sekarang kantor lo di mana, Ki? Coba boleh dijelasin ke pemirsa sekalian. Lo sekarang kerja di mana setelah sebelumnya itu kan cukup lama tuh di dunia HRD. Iya. Kalau gue memang latar belakangnya itu memang lulusan S1 psikologi ya. Jurusannya langsung gue fokusnya ke psikologi industri dan organisasi. Jadi memang kebanyakan lulusannya memang jadi HRD. Gue juga pengalaman pure HRD jadi kurang lebih ya 7 tahunan lah. Sekarang sih gua udah mulai lebih umum sih, lebih managing director di perusahaan dipikir-mikir itu perusahaan desain grafis dan interior gitu, di industri kreatif di Bandung gitu, bro. Berarti lo salah satu industri kreatif. Gua masih tetap ngurusin orang-orang juga sih. Ya, betul. Lo sekarang bergerak di salah satu bidang industri kreatif di Bandung ya. Iya benar. Hati Bandung. Kenapa? Hati Bandung. Suara gue jelas gak? Ya, jelas. Sedikit doang tadi. Gimana sih lo ngelihat perkembangan dunia kerja saat ini dengan perkembangan dunia kerja saat ini dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Orang-orang tuh benar-benar kayak mereka kebingungan dengan harus nyari kerja, harus new normal dan segala macam. Iya benar. Itu menurut lo gimana sih yang ada saat ini? Iya, jadi menurut gue sih kondisi ini memang cukup berat ya bagi dunia industri, dan ngaruhnya pasti ke tenaga kerja kita kan. Kalau lihat berita sekarang kan banyak banget ya kalian lihat, kalau lihat
berita-berita di PHK itu apa ya, perusahaan-perusahaan gede loh kayak KFC misalnya, terus kayak kemarin tuh pabrik Nike yang di Tangerang itu lumayan. Terus gue baca berita juga tadi sore sih di laporan Kadin aja sekitar udah ada berapa belas ribu gitu yang kena PHK. Jadi kondisi sekarang tuh memang real, industri secara umum sih memang terdampak ya. Walaupun Semua memang ada yang kenapa? Itu semua ya? Iya sih, tapi memang terdampak ini kan ada yang terdampak negatif, ada yang terdampak positif pasti gitu. Tapi kalau bicara secara umum makro sih memang kita pasti lagi melemah lah gitu. Secara umum lah ya ini bicaranya. Walaupun memang gue juga kemarin baru baca-baca nih memang ada beberapa industri yang ternyata masih cukup stabil dan mungkin malah naik nih di selama kondisi ini. Tapi secara umum memang realnya fenomenanya adalah bagi banyak banget PHK. Jadi termasuk industri kita juga, industri kreatif di Bandung juga memang terdampak sih karena kita beberapa klien kita kan memang di instansi ya dimanapun di instansi pemerintah itu beberapa bulan terakhir ini sampai sekarang kan fokusnya lagi untuk menangani COVID ya. Jadi untuk proyek-proyek di luar itu biasanya lagi perlu waktu penyesuaian gitu bro. Yang paling terdampak menurutku saat ini industri apa Ki? Ya industri, gue liatin slide aja ya. Boleh. Tapi mungkin boleh. Gimana? Gue pengen tahu nih, yang saat ini tuh yang akan berkembang di saat ini dan yang paling terdampak itu kalau bisa lo kasih tahu gue biar semuanya bisa nonton gitu kan. Industri apa sih gitu? Ya kira-kira wah. Iya benar-benar. Oke. Gue bisa liatin slide atau gue omongin aja gimana? Boleh. Lo pakai slide juga boleh. Oke, pakai slide ya. Ini gue dapat sih dari grupnya teman-teman gue yang di HRD yang udah pada senior ya. Jadi di sini ada penelitian ya dari Decode, nanti mungkin bisa search di Google juga. Oke. Di sini ini kita bisa lihat nih the decoding the economics of COVID-19. Jadi potensial winners and loser in short term. Ini masih bicaranya short term. Mungkin sekarang masih masuknya short term lah. Mulai dari bulan-bulan awal banget COVID masuk ke Indonesia bulan Maret sampai sekarang ini bisa masih datanya masih bisa dipakai. Nah, sorry Ki, suara lu putus-putus. Gimana? Oke. Sekarang udah. Tes. Oke. Gimana? Kalau di data ini kalian bisa lihat ada potensi yang sebelah kiri itu ada potensial loser ya. Lihat ada bro ya. Itu potensial winners. Nah itu industri-industri yang potensial loser itu yang makin gelap ke bawah itu makin parah. Yang kuning tengah-tengah, yang hijau itu makin oke. Terdampak positif berarti. Oke, cukup jelas ya. Oke. Berarti kalau kita bicara untuk masalah ini, berarti industri yang paling dominan atau potensial winner atau industri yang paling besar itu saat ini adalah medical supply and service. Siap, udah pasti kan kalian udah nggak usah teliti juga udah bisa kelihatan kasat mata gimana APD yang bisnis APD, lalu hand sanitizer, masker, walaupun udah mulai bergerak normal tapi artinya belum senormal sebelum COVID dan juga sedang dibutuhkan banget buat saat ini untuk kebutuhan utama menangani COVID ini. Yang paling potensial nih ya, kita bicara untuk industri yang kita bahas per industri ya. Misalnya untuk medical supply and service itu yang paling potensial saat ini itu apa aja gitu? Kalau lihat dari sini sih, gue juga mungkin ini menurut pendapat gue ya pribadi, mungkin teman-teman yang nonton bisa cek dan dicek lagi ya. Nah kalau menurut gue yang pertama udah pasti itu APD. Industri masuknya di industri konveksi ya. Berarti ini bersinggungan ya. Berarti sebenarnya untuk ini akan jadi bersinggungan ke arah industri manufacturing, benar nggak? Benar. Tapi ini yang artinya industri manufacturing yang memang mereka pivot ke
mau ngerjain kesehatan gitu. Makanya Ya. banyak kan sekarang kayak Sritex Solo beberapa bulan yang lalu kan masker murah kan buat dijual-jualin. Terus kayak sekarang beberapa merek garment terkenal juga udah ngeluarin produk-produk lebih kesehatan kan, masker, minimalnya masker deh. Iya, kemarin ini gue sempat ngeliat kayaknya ada beberapa brand-brand ternama tuh yang benar. mulai produksi masker. Tapi ini yang gue baca ya, Nah, gimana? Gue dapat berita tadi pagi, kalau nggak salah apa hari ini apa kemarin gitu, yang katanya kondisi new normal ini produksi masker minimal untuk masker kain itu untuk 3 layer gitu kan? Iya betul. Layer, bener dari kan? WHO yang baru ya. Nah itu berarti nanti akan ada lagi dong harusnya sesuatu pasti. Yang gimananya gitu kan? Pasti menyesuaikan sih. Cuman menurut gua ini bakal lama sih, karena ini udah bakal jadi new normal, ataupun kalau di Jawa Barat tuh ada namanya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Oke. Kalau kebiasaan baru artinya kan ya bakal jadi seperti lu pakai baju sekarang, atau lu pakai apa ya, jaket, atau lu pakai kacamata dan lainnya. Jadi masker itu akan menjadi kebutuhan primer lu, masker, hand sanitizer. Dan banyak peluang ke arah situ sih menurut gua. Jadi kalau teman-teman yang job seeker nih lagi nyari kerja atau nyari peluang-peluang industri, bisa jadi ke arah sini. Dan memang di sini lagi perang cepet-cepetan aja sih. Oke. Gitu. Dan tapi gue yakin sih yang bertahan sih memang yang memang punya yang kualitas. Suara lu hilang kan, sorry, boleh diulang nggak? Boleh. Menurut gimana? Sih memang perusahaan-perusahaan memang yang fokus benar-benar di menjaga kualitas dan sesuai standar safety ya, karena kan kalau di medical supply ini tantangannya adalah sertifikasi ya. Sertifikasi produknya maksudnya. Iya, I know. Benar-benar itu. Nah, nanti kalau misalnya berarti misal ada orang lulusan kalau gue ngeliat di sini ini tourism and leisure ini udah paling parah kan. Yang paling mana? terdampak Iya. Tourism and leisure. Misalnya dia punya kerasnya nggak menurut lo? Ya kalau secara gue dari dulu hidup di industri pariwisata itu udah paling parah sih. Kita hotel yang kita pegang aja udah hancur dari kapan tahu, dari awal Maret tuh udah kerasa impact-nya banget gitu. Iya benar. Cuman maksud gue di sini, kalau misalnya lo mau ngelamar kerjaan, kalau lo mau ngelamar kerjaan, tapi di saat mau ngelamar lo cuma punya ijazah S1 dari pariwisata, itu gimana menurut lo? Nanti akan kita bahas nih gimana tips-tipsnya supaya lamaran-lamaran itu dibaca HRD. Setelah kita bahas yang seperti ini, kita udah tahu nih. Jadi para orang-orang yang ikutin kita ini, tentu mereka akan tahu, oh ternyata akan begini nih, apa yang harus dipacu gitu kan. Misalnya yang sebelumnya jadi housekeeping di hotel, bisa jadi dia jadi housekeeping di rumah sakit. Benar nggak sih? Iya, bisa jadi. Itu mungkin akan jadi sesuatu yang oke banget sih menurut gue. Gue juga sempat dengar cerita sih, gue lupa di mana ya posisinya. Jadi memang ada beberapa brand hotel yang memang sengaja nyediain hotel dia sekarang tuh buat rumah sakit kan? Stay-nya. Iya, buat rumah sakit sama buat stay istirahatnya si petugas kesehatan. Iya, itu emang ada beberapa. Jadi artinya memang mereka lebih take and give-nya gitu. Jadi gua kasih bantuan dengan menyediakan nginep ke pemerintah misalnya atau ke pihak rumah sakit. Gue menyediakan nih kamar gratis atau kamar gratis untuk petugas kesehatan yang nanganin COVID. Cuman take and give-nya gimana nih gitu. Ya, gue paham itu. Nah, sebenarnya kita jadi itu mungkin lihat peluang arah situ ya. Ya, itu paham. Itu banyak yang akhirnya ke arah situ. Tapi ya itu supaya mereka nutup biaya operasional dan lain-lainnya aja sih. Iya benar. Karena dapat subsidi juga ya. Nggak ngerti sih kalau itu. Oh iya, oke. Gue juga nggak ngerti ya. Sorry ya, coba dicek aja ke teman-teman deh. Karena gue juga gue menutup beberapa hotel gue karena gue juga nggak mau
merepotkan orang karena adanya si COVID ini malah jadi gimana. Akhirnya gue juga sempat merumahkan beberapa karyawan. Oke. Gitu. Nah, sekarang gini Ki. Gimana? Kebiasaan orang itu, kalau misalnya mereka mau ngelamar kerjaan, apalagi udah kondisi kayak gini, mereka butuh kerjaan, terus udah mulai beberapa ini udah mulai kayak, oke, ini kondisi ini normal, kita akan begini segala macam. Yang gue pengen tahu tuh orang saat ini adalah gimana caranya si pelamar kerja atau yang baru kena PHK, bukan yang dirumahkan ya, yang baru kena PHK ini. Baru kena PHK ya. Lo bisa nggak kasih tips untuk mereka? Gimana caranya mereka supaya dapat tips and trick di saat lo ngasih lamaran ke mereka gitu. Sorry, bukan lo ngasih lamaran. Si pelamar kerja ini ngasih lamaran ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, karena itu menurut gue banyak banget. Tipsnya sih yang pasti kalian kalau udah ngelihat lowongan, tips mendasar ya, mau di kondisi sekarang maupun kondisi normal ya. Tips dasarnya adalah lu menjawab si iklan itu sih. Si iklan itu tuh misalnya kayak dibutuhkan iklan dari lowongan kerja. Oke, jadi gini, kalau kalian baca iklan lowongan kerja, itu tuh kayak ngobrol aja sama perusahaan. Contohnya gini, gua perusahaan nih butuh orang kan. Sebenarnya simpel, bro, gua butuh nih anak buat manajer atau bos profesor di hotel gua misalnya. Gue butuhin gini. Ya lu pasti nyarinya yang kira-kira bisa nih yang anak-anak ini nih. Jadi kayak gitu sih. Simpelnya gini, jadi kalau di iklan itu pasti ada kriterianya kan. Sedang membutuhkan apa, biasanya latar belakang pendidikannya apa, pengalamannya, usia, dan kualifikasi seperti itu. Terus biasanya perusahaan yang bagus itu dia nyebutin juga job desk-nya ngapain aja sih, si job itu. Job desk-nya apa, terus juga yang paling bagus juga perusahaannya transparan, dia bergerak di bidang apa, kayak misalkan budayanya gimana, budayanya dan lain-lain, itu yang bagus seperti itu. Jadi makin sekarang di era informasi terbuka seperti sekarang sih, memang yang job iklan lowongan kerja yang paling bagus itu yang paling transparan. Karena sebenarnya menurut gue kayaknya tingkat penipuan untuk masalah kerjaan juga makin banyak sih sekarang ya. Nah, iya benar. Jadi makanya kalau saran gue sih, pastikan lu nyarinya di portal gue nyebutin online dulu ya, portal online yang memang terpercaya deh gitu. Which is kayak apa? Ya kalau boleh sebut sih kayak Jobstreet. Nah, oke. Kalau kayak portal online, kalau kita bicara kayak si Jobstreet, terus JobsDB, terus yang gue pernah tahu ada Binus Karir, ada mungkin ITB Karir atau apapun itu, UI Karir dan kawan-kawan ya kan. Sorry kalau gue nyebutin nama kampus gitu di sini. Nah, itu gimana sih lo? Begitu lo submit untuk itu. Gimana caranya? Di saat lo submit itu, HRD itu langsung mau baca. Karena kebanyakan walaupun sudah sesuai tapi nggak dipanggil. Gitu. Sebenarnya sih kalau dari posisi gua ya, selama gua di HRD sih, kalau memang dia kualifikasinya sesuai dengan si iklannya itu dipanggil sih. Kalau misalnya pun ternyata nggak dipanggil, berarti memang banyak banget, dan si HRD-nya pakai sistem random shortlist aja. Nah, jadi random shortlist, misalkan kan kalau di Jobstreet gitu, kalau di JobsDB, kalau dari dashboard kita sebagai HRD, kita kan bisa ngecek nih, kayak lu belanja di Shopee aja, Tokopedia bisa difilter sama lu. Bisa difilter? Bisa. Difilter aja, S2 S1, yang lu pengen aja, cewek atau cowok misalkan, terus usia, pendidikan, pengalaman, lu bisa difilter, langsung dia keluar sendiri. Jadi tips yang pertama adalah pastiin kalian mengisi dengan benar di Jobstreet
di portalan itu karena dia udah pakai IT kan, jadi pakai filter aja lu kayak belanja, jadi kayak ya kesannya sih kayak marketplace aja gitu. Oke. Atau mungkin bisa pakai hashtag kali Ki? Kalau selama gua sih belum bisa sih waktu sama gua di Jobstreet ya, gua ngecek Jobstreet enggak, paling gua dapat itu makanya pastiin kalian selalu update di ininya CV-nya. Oh, jadi CV lo itu harus tetap update ya? Update terus bisa. Jadi biar tahu nih si HRD tahu, oh ini aktif terus nih, kayak lu belanja di Tokopedia, Shopee kan bisa kelihatan kan terakhir interaksinya kapan di toko gitu, kan? Pasti lu lebih senang yang toko itu baru banget nih, baru fresh aktifnya gitu, ya nggak? Iya benar sih. Nah kayak gitu, jadi lu terus berkala aja, mungkin bisa misalnya cukup sih kalau buat CV. Update aja lu sering update. Itu kalau itu misalnya gini, gimana? Ada orang mau nyari kerja, lu update berkala, terus atau orang ini tapi masih kerja gitu, lu akan melihat update berkalanya itu dari berapa lama setelah lu apply kerja atau gimana? Masih bekerja gimana maksudnya? Misalnya gue sekarang mau nyari kerjaan gitu, gue cari nih update berkala misalnya berapa lama gitu kan. Nah itu update berkalanya itu berapa lama dari gue akan melamar kerja, atau supaya gue nggak ngerti sih sistemnya, apakah mereka ada headhunternya atau gimana? Kita bicaranya sih bicaranya lowongan dulu ya, kerja biasa. Kalau headhunter biasanya memang para headhunter nyarinya dari LinkedIn sih. LinkedIn ataupun Jobstreet-nya udah pakai teknik yang berbeda sih. Tapi kalau headhunter kita yang dicarikan, ini posisinya anggaplah kita yang melamar dulu lah. Nah itu update berkala yang lu bilang itu tujuannya untuk apa? Ya biar pastiin bahwa ada bisa ngeliat, oh ini tuh orang berarti serius nih masih cari kerja gitu. Oh oke. Jadi di saat abis lu masukin lamaran, lu tetap harus nge-reload lagi si CV lo. Ya kalau yang ada bisa diupdate aja sih. Tapi misalkan ternyata nggak ada perubahan sih, kalau menurut gua nggak perlu juga, nggak apa-apa. Tapi sering aktif aja sih, kita kelihatan kok dari kitanya. Karena jujur ya, ini banyak banget orang yang bertanya-tanya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba gue bilang, ya udah lu cari aja di JobsDB, di Jobstreet dan kawan-kawan aja deh. Kalau gue ngomong kayak gitu, tapi banyak juga orang yang akhirnya itu kebingungan gitu. Gue udah kayak ngelamar ke 100 perusahaan di Jobstreet atau JobsDB, tapi nggak ada yang manggil sama sekali. Ya itu konyol sih. Gue nggak ngerti salahnya di mana. Nah makanya gue di sini pengen tahu apa sih tipsnya gitu supaya lamaran lu itu dibaca sama HRD atau CV lu itu dibaca sama HRD. Ya gampangnya lu mikirkan itu, karena kalau gua sih sering menemukan ya, yang pengalaman gua nih, jadi di Indonesia sifatnya spekulatif. Oke, spekulatif gimana? Jadi dia coba-coba tanpa benar-benar membaca iklan itu. Jadi lu kayak spam aja gitu jadinya. Jadi banyak tapi nggak berkualitas. Kalau gue pengalaman gue ya selama 7 tahun lebih lah, selama kalau nge-seleksi dari Jobstreet atau JobsDB gitu, jadi coba-coba gitu. Jadi dia nggak berharap dipanggil gitu, padahal udah jelas-jelas kualifikasinya nggak masuk gitu. Jadi banyak, ngerti nggak? Paham. Jadi ngomong, ya gue nyebat 100 nih, tapi dia ngasal gitu, ngerti nggak? 100-nya tuh ngasal. Kalau gue yakinnya, kalau dia 100-nya nggak ngasal, yang dipanggil. Misalnya gini Ki, misalnya. Boleh. Gue lagi nyari kerjaan, terus gue masukin nih yang kira-kira cocok misalnya ke 10 perusahaan. Oke. Iya. Si 10 perusahaan ini akan tahu nggak kalau gue masukin kemana aja? Ntar. Tahu nggak perusahaan ini masuk? Enggak sih, nggak tahu itu.
Jadi kalaupun misalnya gue nyebar ke 100 atau 200 perusahaan sekali pun, nggak tahu, gue nggak tahu. mereka nggak bakal tahu kan, kayak lo tuh nggak bakal tahu kan gue yang ngelamar kemana. Enggak lah, itu kan karena itu bukan informasi yang, itu mah confidential akun lu lah itu. Iya makanya gue takutnya Ya, kan kayak kalau lo nyebar asal, itu akhirnya kedetek di satu sistemnya si Jobstreet atau Jobstreet atau Enggak apapun sih. itu, terus jadinya kayak wow, lo gimana caranya nih gitu, seperti itu gue tahu. Setahu gue ya sampai saat terakhir gue nge-seleksi sih enggak ya. Jadi yang paling tahu sih malah kalian bisa lihat kalau dari akun pelamar ya. Tapi kalau dari kitanya nggak bisa, kita kan nggak tahu karena kan kalian punya bebas mau ngelamar kemana aja, cuman jangan semena-mena manfaatin hak itu, ngerti nggak? Buat jadinya spekulasi. Nah, jadi kayak nyambung, kayak misalkan si perusahaan ngomong A tapi lu jawabnya B gitu. Perusahaan ngomong B lu jawabnya C gitu. Jadi memang yang pertama lu harus kenalin diri lu sih, dan memang bener-bener sungguh-sungguh membaca iklan lowongan kerja. Sesimpel itu aja sih, sesimpel lu membaca iklan lowongan kerja sih. Simpel aja sebenarnya ya. Cuman di Indonesia malah dibikin gak simpel karena semuanya dicoba 1000 tapi ngasal gitu, ya nggak akan diterima sih, karena kita udah pakai sistem filter itu kan. I know. Nah terus yang jadi menurut lo tipsnya adalah cukup jelas nggak? Cukup jelas. Jadi tipsnya menurut lo di sini coba gue garis bawahi adalah boleh. Jadilah diri lo sendiri saat lo mencoba melamar atau sesuaikan kapasitas diri lo kan? Iya, yang sesuai dengan iklan itu. Iya, dengan iklan ya. Misalnya yang dibutuhkan S1 tapi lo SMA, walaupun lo punya skill dan segala macam, kalau lo via online itu kemungkinan besar agak susah. Benar nggak? Iya, benar. Karena itu tidak akan lolos. Besar ya. Iya, karena itu tidak akan lolos di filter. Benar kan? Iya, kecuali HRD-nya rajin sih. Dia ngecek pengalaman. Jadi shortlistnya dari pengalaman dulu. Itu juga bisa sih. Tapi berapa banyak? Enggak sih. Pertanyaan gue berapa banyak orang yang akan ngecek kayak gitu, karena gue tahu jarang banget. Karena kalau misalnya kayak kantor gue, kita buka open recruitment gitu. Ya. Gue cuma butuh 2 orang yang ngelamar bisa 2.000 orang cuy. Benar. Karena itu salah satu konsekuensi online ya. Jadi karena mudah gratis, kita nggak perlu perangko, nggak perlu apa gitu kan, amplop gitu ya. Jadi orang bebas spekulatif gitu. Oke. Jadi ya balik lagi. Nanti sampahnya banyak kan? Iya. Jadi akhirnya juga nggak bakal dibaca juga gitu pada akhirnya. Iya, benar kan? Jadi intinya sih kata gue, sebelum ngelamar lu dulu diri lu dulu. Oh, gue tuh sekarang saat ini kemampuan gue segini, latar belakang gue ini, berarti gue sebisa mungkin cari yang sesuai. Oke. I know. Kita kan rezeki tangan Tuhan ya, tapi artinya ini kan ikhtiar kitanya secara logika aja sih. Kalau misalkan kalian ternyata dapat masuk, mungkin ada juga yang bisa jadi tuh kasus-kasus spesial ya. Emang karena hoki beruntung bisa aja sih. Tapi kita bicara normalnya lah ya, standarnya sih gitu. Nah, standarnya itu. Oke, coba gue ambil kesimpulan ya. Di saat lo mau melamar pekerjaan via online, hal pertama adalah lo harus tahu dulu apa yang mau lo lamar, sesuai kriteria lo atau tidak. Ya. Terus jangan dilebih-lebihkan dan jangan nyampah, benar nggak? Iya benar. Kadang-kadang kalau misalnya kriterianya ada di atas itu, yang dibutuhkan S1 tapi lo ngelamar sebagai lamaran lo S2, itu juga nggak mungkin kan, benar nggak? Mungkin kalau misalkan lo lebih tinggi gitu ya, mungkin cuman nggak match juga sih. Takutnya kita kalau yang tinggi gitu, ini bayarnya kayak kemahalan deh gitu. Oke. Untuk kayak over qualified gitu. Oke. Jadi itu bahasannya ya itu, pokoknya intinya adalah jadi
Ya, Diri lo. reviewnya seperti yang tadi kan, jadi dari diri lo, lo prepare dulu apa yang mau lo lamar supaya lo nggak wasting Iya. time. Lo baca Iya, bener. dulu iklannya seperti apa, sesuaikan, baru dilamar. Yes. Betul. Jadi wasting juga lo Yes. bikin CV sekeren apapun kalau misalnya ternyata Iya sih. lo cuma ngelamar via online tanpa email, bener nggak? Bener. Karena itu nggak bakal dilihat juga kan. Iya, kemungkinan kecil lah. Nah, biasanya, Dan memang gimana? ya gimana kan? Lanjut gimana? Iya, maksudnya berarti kemungkinan kecil dibaca, dan memang kalau menurut gua, misalkan ternyata pas lu shortlist atau lu coba ngecek, oh ternyata yang cocok sama gue cuma 2 perusahaan misalnya, ya kasarnya. Ya udah lu 2 aja udah. Tapi ya, nah misalkan cuma 2 perusahaan misalnya ini. Ya udah lu lamarin cuma 2 aja, itu aja yang menurut lu paling match sama lu. Sisanya peluang-peluang lain lu cari cari peluang lain di portal-portal online yang lain. Atau kan banyak banget, tapi memang yang terpercaya ya. Ataupun cari di offline juga. Offline itu artinya ini misalkan ngontak temen lu, ngontak kenalan lu. Jadi tetap networking dibutuhkan. Networking, iya pasti sih itu mah. Ya harus sih. Ya sekurang-kurang gaulnya lu pasti minimal kita coba dari keluarga dulu deh, keluarga, teman, coba di shortlist teman SMP, teman SD atau tetangga, dari situ coba aja semua cara pokoknya. Tapi prinsipnya sama, lu harus menjawab kebutuhan si perusahaan itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari gua. Biasanya dari lo masukin lamaran, ya, kira-kira lo akan dipanggil berapa lama? Atau misalnya ada hari baik ya, misalnya kayak which is harus tiap hari Senin lo akan ngebuka lamaran yang masuk, terus ntar hari Selasa terus diproses baru. Nah itu ada macam kayak gitu sebenarnya? Nggak ada sih. Kalau di dunia HRD tuh dunia HRD itu sangat subjektif ya, artinya semau-maunya HRD aja atau sesuai kebutuhan si HRD-nya aja. Kalau dia nggak males dia akan ini gitu. Iya, tapi biasanya kalau lagi butuh berarti HRD pasti ngecek tiap hari sih. Kalau lagi butuh, karena dia juga kan punya ada target dari perusahaannya. Kalau misalnya dia lagi butuh, jadi ini satu tips lagi sih menurut gua, nyambung aja ya. Ya lu nyari iklan yang memang baru tayang sih, kalau bisa. Misalkan iklan yang baru tayang. Oke. Mungkin. Jadi iklan yang baru tayang. Berarti lo harus benar-benar nyari orang yang iklannya benar-benar baru tayang supaya itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang oh iya ini berarti sangat dibutuhkan gitu ya. Iya, itu cepet. Karena kita kayak sistem antrian aja sih. First in first serve aja. Jadi yang pertama misalkan dari antrian gua udah ada 10 masuk nih. Udah ada yang cocok, ya udah gue nggak usah ngeliat lamaran yang 11 kan. Oh oke. Bener nggak? Jadi antrian lomba-lomba aja sih. Ya jadinya kayak flash deal ya. Siapa cepat dia dapat ya sebenarnya. Iya bener, ya karena kan kita kalau dunia industri kita ya kalau misalkan gue dari 10 lamaran aja udah ada yang cocok 2 atau 3, ya udah gue cobain 3 dulu gitu. Dan itu akan lu take down nggak si dibutuhkan pekerjaannya itu di situs-situs itu? Belum tentu kalau belum dapat, karena kan proses ini aja bisa berapa hari atau berapa minggu kan, tergantung perusahaannya. Proses seleksinya ya maksudnya. Oke. Tapi kalau udah bener-bener dapet, si SD orangnya dapet, terus si jumlahnya udah dapet, ya gue pasti take down lah. Oh jadi kalau udah pasti itu pasti lo dapat. Itu biasanya berapa lama sih dari lo benar-benar ini terus lo menentukan oke, gue dapat gitu? Oke. Kalau siklus normal HRD sih paling dikasih target ya, satu posisi itu biasanya 1 bulan. Paling lama. Jadi kalau bisa lewat ya. Dari 1 bulan itu sebenarnya udah sesuatu ya.
udah kalau 1 bulan biasanya memang karena belum ada yang cocok atau posisi itu memang sangat-sangat selektif gitu. Oke. Tapi rata-rata sih sebulan. Jadi memang kalau saran saya sih memang kalau buat kalian yang lagi jadi kerja cari yang update aja iklannya. Tapi kalau ternyata nggak ada yang update nih Pak Bu misalnya, ya udah berarti cari yang mendekati aja udah yang iklannya yang cocok. Tapi ya mungkin udah seminggu atau 2 minggu tayang nggak apa-apa, cobain aja yang penting tadi itu cocok aja. Ya paham. Gitu, cukup jelas ya Pak? Cukup. Terus kalau misalnya sekarang gini nih, misalnya gimana? Akhirnya gue lolos nih untuk tahap pertama, gue dipanggil. Ya. Lo bisa nggak ngasih gue tips-tips untuk interview kerja seperti apa? Karena kadang-kadang kan banyak orang nih yang tiba-tiba gugup, terus tegang karena dia baru pertama kali karena dia benar-benar kerja itu kan banyak orang yang kayak dia tegang untuk interview baru pertama kali interview atau lagi banyak beban gitu-gitu. Nah, lo ada tips-tips yang khusus nggak? Atau lo mau pakai slide lagi? Atau kalau misalnya memang ada tips-tips khusus untuk interview kerja? Gimana? Jadi tipsnya ya untuk interview gitu ya? Oke. Sebenarnya tipsnya sih dimulai dari persiapan kita ya. Jadi kita misalkan kita udah tahu nih, oh gue dipanggil interview. Yang lo lakuin sebelum hari H adalah ya lo kayak mini riset aja dulu tentang si perusahaannya, tentang si jabatan itu. Terus kira-kira kayak misalkan gaji standar di posisi itu berapa di kota lu misalnya. Jadi mulai mini riset lah. Walaupun di waktunya mepet karena biasanya kan dipanggil H-1 atau H-2 atau H-3 lah yang baik mah. Iya. Gitu kan. Jadi lu memang dari sekarang mulai belajar manfaatin waktu riset secepat mungkin aja. Jadi dia kira-kira perusahaan ini tuh ternyata warna logonya tuh warna biru ya. Mungkin gue bisa menyesuaikan nih gitu. Karena lu kan kita tuh secara manusia lebih seneng nih kalau yang mirip-mirip sama kita gitu, cara nggak sadar gitu. Iya sih kadang-kadang kayak gitu. Iya, gue seneng hitam, gue lebih seneng lihat orang pakai baju hitam juga misalnya. Tapi misalkan ternyata gue misalkan ngelamar di Bluebird misalnya, warna biru kan misalnya, ya udah gue pas interview pakai kemeja biru. Terus tapi gitu, jadi menyesuaikan dengan itunya si perusahaan. Tapi misalkan gue ngelamarnya ke perusahaan ini nih, perusahaan kreatif periklanan ataupun misalkan perusahaan desain atau Gojek atau misalkan perusahaan startup, mungkin gue interviewnya ternyata mereka lebih casual ya, tapi casualnya masih enak gitu. Nah mungkin gue masih bisa pakai jeans, kaos, pakai blazer doang, bisa kayak gitu. Itu ngaruh juga. Pertama sih ngaruh juga, secara nggak sadar lo pasti dari penampilan kan, lo istilahnya jangan saltum lah gitu. Iya, jadi nggak kayak gini ya, kayak misalnya lo ngelamar di bank, di bank hijau, terus tapi tiba-tiba lo datang pakai baju warna merah gitu, pakai baju warna merah menambahkan bank merah, itu kayaknya langsung kayak sesuatu yang salah gitu ya. Iya benar. Bisa mungkin mirip-miripin dengan itu lebih ke strategi. Jadi pertama tuh persiapan dulu yang pertama, persiapan. Oke, cukup jelas ya. Jadi cukup ya. Jadi pas jadi kita tuh interviewer sangat menghargai para pelamar kerja yang memang bersungguh-sungguh untuk cari tahu dulu. Karena ini kan bukan apa ya? Kalau interview itu bukan kayak ujian ya. Kayak ngobrol aja gitu. Kita kesenang kan kalau ngobrol tuh sama orang yang nyambung ya. Yang udah tahu kayak gitu aja sih. Jadi anggapnya ngobrol. Kalau masalah tegang sih wajar sih, it's belong to everyone lah, maksudnya manusiawi sih tegang sih. Tapi artinya kalau kita udah persiapan, udah istirahat yang cukup, biasanya bisa lebih mengurangin dan juga ya udah hajar aja ngobrol. Nah, tipsnya kamu udah persiapan nih pas di hari H, ya pastiin lu ya tips-tips teknisnya lah ya kurang lebih, pastiin lu jangan telat.
Kalau misalkan lu nggak tahu lokasinya, kalau bisa sebelumnya udah ngecek dulu. Kalau misalnya bisa ngecek langsung, ngecek apa di Google. Oh ya, oke. Misalkan kalau udah offline ya, lu ngecek lalu lintasnya, rutenya gimana. Kalau misalkan interview online nih kayak sekarang kan, halo, lu bisa ngecek, ya, lu bisa ngecek kayak koneksi lu lancar nggak di Zoom. Terus kayak misalkan posisi lu pastiin tempat lu buat interview online kayak gini, misalkan bisa nyaman kayak gitu. Persiapin pokoknya. Karena sekarang kayaknya banyak perusahaan juga ya yang memakai biasa video call untuk interview. Iya benar. Apalagi di kondisi sekarang udah mulai banyak di kondisi ini menyadarkan para HRD bahwa ternyata nggak usah ketemuan juga sih, tapi memang nggak ada yang menggantikan ini sih kontak langsung sebenarnya. Tapi karena lu bisa ngeliat ekspresi dan body language orang kan. Iya, ekspresi, terus kayak ada apa ya, lu bisa ngerasain kayak auranya gitu lah ya. Lebih yang chemistry yang nggak bisa lu dapat nggak bisa lo dapat saat online kayak gini gitu. Gue paham. Gitu. Jadi interview itu pas di hari H, intinya lu kalau udah persiapan ya udah lu intinya menjawab apa yang ditanyakan aja udah. Dan siapin pertanyaan itu aja. Jadi lu jangan udah punya jawaban dulu, ngerti nggak? Lu jadi pendengar yang baik aja udah. Pertama pendengar yang baik aja. Pendengar yang baik dan punya rasa ingin tahu aja. Jadi bisa ngobrol jadinya. Ya oke. Intinya kalau gue garis bawah dari obrolan kita masalah tips untuk interview itu adalah menjadi diri sendiri, menjadi menjadi pendengar yang baik. Betul. Lalu jangan sotoy kali ya. Iya benar. Pas-pasin aja. Masih banyak sih kayaknya orang-orang yang kayak ngerasa, oh iya gue paham di sana, oh iya gue paham masalah ini. Iya. Tapi begitu benar. Langsung ketemu user atau apanya, dia akan berbeda gitu. Betul. Oke, selanjutnya biasanya gue masih ada satu atau dua pertanyaan lagi, satu pertanyaan deh. Boleh. Itu biasanya proses kalau lu udah sampai interview atau interview normal itu sampai lu diterima kerja, kalau lu benar dapat pekerjaan itu berapa lama sih biasanya? Sebenarnya berapa lama itu memang tergantung sama kebutuhan si perusahaannya. Kalau misalnya ada yang butuh cepat ya bisa jadi di seminggu doang misalnya. Tapi rata-rata sih. Karena gue pernah nemu case itu sampai 1 tahun. Ya kalau perusahaan besar, pemerintahan atau instansi besar sih biasanya setahun. Tapi kalau rata-rata perusahaan yang swasta gitu ya, atau yang mungkin BUMN juga bisa agak lama, tapi kalau swasta gitu cepat sih, lebih cepat. Biasanya lama-lama tuh biasanya memang karena birokrasi yang panjang sih biasanya. Tapi seharusnya kalau kondisi sekarang kan lebih cepat ya, industri cepat, seharusnya sih nggak terlalu lama. Biasanya yang lama kalau ditelisik sih biasanya pemerintahan ataupun BUMN sih, atau punya negara yang birokrasinya panjang. Kalau swasta harusnya sih nggak lebih dari sebulan ya, karena target mereka kan sebulan. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau yang membuat itu lama itu adalah birokrasinya ya. Kok pengetahuan gue. Tuh guys. Jadi kalau misalnya memang kalian mikir bahwa ingin kita ngelamar kerja tapi lama dipanggil atau segala macam, ya kalian lihat dulu ngelamarnya di mana, benar nggak sih? Mana? Benar. Apakah melamar di industri BUMN atau pemerintahan atau malah kalau cuma swasta, kalau udah lewat dari 1 bulan ya sudah lupakan aja ya, benar nggak? Iya benar. Gitu. Oke, lo ada motivasi nggak nih buat orang-orang yang lagi mau pada nyari kerjaan baru untuk kehidupan baru atau gimana? Oke, siap. Ini sharing aja lah ya, karena gue bukan motivator ya. Jadi kalau gue pengalaman gue sih memang intinya lo pertama kenalin diri lu dulu, punya kemampuan apa, pastiin jelas, kalau bisa tulis deh, gue punya kelebihan ini, gue lulusan ini, terus
gua kekurangan gua ini misalkan. Lalu ya udah dari situ lo terus gua tahu apa skill yang mau gua kembangin. Nah dari situ lo kalau satu kenal diri, lo akan lebih mudah sih mencari kerja. Karena sekarang posisinya kayak gini sih, kayak kita googling aja. Google itu kan kalau lu nggak tahu apa yang lu cari, bingung juga Google-nya. Google nanya lu mau apa gitu kan. Ya maksudnya gitu kan. Kasarnya kayak gitu. Google siapa pacar saya, dia juga nggak tahu kan. Iya, gua nggak tahu gitu kan. Google passion gua apa? Ya nggak tahu. Hidup lu, masa lu nggak tahu passion lu apa gitu kan? Kan gitu. Jadi memang semua tuh start dari diri lu sih. Lu pengen, biasanya kalau sekarang tuh kan dunia sekarang tuh apa aja istilah kasarnya apa aja ada gitu kan di internet atau di dunia sekarang tuh apa aja ada deh lu. Cuman yang PR-nya adalah lu harus cek apa yang lu mau dulu gitu. Kalau enggak lu makin bingung aja. Itu sih itu gua. Simple. Nah, ada tipsnya nggak untuk nyari passion lu itu seperti apa, gimana? Oke, bisa. Nah, ini mungkin bisa satu seri lagi sih sebenarnya. Jadi, tapi simpelnya gini deh, simpelnya gampang kok. Jadi kalian bisa googling. Jadi sebenarnya bisa jadi kenalin dulu tipe-tipe kepribadian. Atau nanti kita bahas yang ini ya. Kita bahas yang ini. Iya, boleh. Di next season ya, itu lebih seru kayak. Oh, bisa. Bisa, tapi intinya kalau gampangnya sih bisa ikut psikotes ataupun yang sekarang juga udah banyak online kan, jadi bisa psikotes online juga bisa. Buat simpelnya sih. Oke. Jadi sering menyapa diri lah. Ya, itu sesuatu banget sih bahasanya. Sering menyapa diri untuk dapat lamaran kerja. Diri lu sendiri. Iya. Yoi. Oke, Ki, mungkin pembahasan kita saat ini segini dulu, karena kalau terlalu panjang atau terlalu banyak kasihan orang juga gitu kan. Jadi nanti mungkin semoga bermanfaat ya. Kita akan coba lebih di season selanjutnya untuk lebih menggali lagi. Kali ada orang yang ini bermanfaat banget nih, kita nggak tahu juga kan. Tapi kita di sini cuma sharing. Benar. Siap, betul. Ya, kita di sini cuma sharing. Oh, ada yang salah, mohon maaf ya. Ya, oke guys, kita balik lagi. Saat ini kita akan tutup dulu untuk sesi sharing kali ini. Dan mungkin Yuki, kawan saya, akan mengundurkan diri. Oke. See you guys untuk next sharing selanjutnya di channelnya Mr. Mas. Jangan lupa subscribe, like, and share.